Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyati Nabila dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat akan menjelaskan sistem skeletal atau tulang. Skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku. Sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Pada orang dewasa ada sebanyak 206 ruas tulang yang terbentang dari kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot yang masuk kurang lebih 20% dari berat badan tubuh orang dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot ini maka tulang dapat digerakkan. Berdasarkan letak dan peranannya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium tulang belakang atau vertebrata, tulang rusuk atau koste, dan tulang dada yang kita sebut sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu atau girdle pektoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Selanjutnya, tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipih. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat, sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala dan viscerokranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neurokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietalis atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoid alis lalu tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Berikutnya yaitu tulang vertebrata atau susunan tulang belakang. Tulang vertebrata merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang terdiri dari 33 ruas tulang terbentang mulai dari bagian leher punggung, perut, hingga bokong. Bila kita perhatikan ruas-ruas tulang vertebrata berjenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan susunan. Tulang-tulang vertebrata ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala kita dan juga ia menyangga tubuh kita agar tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebrata dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebrata corvisalis, vertebrata thoracalis, vertebrata lumbalis, sacralis, coccygealis. Tulang-tulang yang menyusun vertebrata corvisalis berjumlah 7 ruas. Ini yang membentuk bagian leher juga berfungsi untuk menopang kepala. Sementara itu, tulang vertebrata thoracalis berjumlah 12. Ini akan menjadi tempat perlekatan 12 pasang dari tulang rusuk. Selanjutnya, tulang vertebrata lumbalis terdiri dari 5 ruas tulang-tulang. Fungsinya menopang tubuh agar tetap berdiri dengan tegak. Selanjutnya, tulang vertebra sacralis. Tulang ini sesungguhnya tersusun dari 5 ruas, tetapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan tulang yang akan melekat dengan tulang-tulang yang termasuk panggul atau girdle pelvis. Yang terakhir, tulang vertebra coccygealis yang tersusun dari 4 ruas tulang yang juga mengalami fusi. Tulang ini disebut juga tulang ekor. Selanjutnya yakni tulang aksis, yaitu tulang rusuk atau tulang koste yang kita perhatikan termasuk jenis tulang keras yang berbentuk pipih dan melengkung. Tulang ini berjumlah 12 pasang ke arah belakang. 12 pasang ini melekat pada tulang vertebra thoracalis, sedangkan ke arah depan beberapa tulang kosta ini akan melekat pada tulang sternum. Tulang sternum termasuk jenis tulang keras yang berbentuk pipih seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada.
akan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang costa vera atau tulang costa sejati, yaitu tulang yang melekat langsung pada tulang sternum. Tulang costa vera terdiri dari tulang costa ke-1 sampai ke-7. Selanjutnya adalah tulang costae spuriae, yakni tulang yang tidak melekat langsung pada tulang sternum tetapi melekat pada tulang costa sebelumnya dengan bantuan tulang rawan, yang termasuk tulang costa Bali yang adalah tulang costa ke-89 dan 10, sedangkan tulang costa yang ke-11 dan ke-12 disebut costa fluctuantes. Artinya tulang costa ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang costa dengan tulang-tulang vertebrata thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, seperti jantung dan juga paru-paru. Selanjutnya tulang apendikular yang pertama, kita bahas tentang tulang-tulang tahu atau girado pectoris. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka atau tulang clavikula dan juga tulang belikat atau tulang scapula clavikula yang merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan. Tulang ini melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavikula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada, sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipih. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah nanti melekat tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus. Pembahasan mengenai tulang-tulang yang menyusun ekstremitas superior. Tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari tulang lengan atas atau tulang humerus, tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang radius dan tulang ulna, dan juga tulang-tulang yang menyusun telapak tangan yaitu tulang karpal tulang, metakarpal, dan juga tulang jari jemari yang disebut falang. Tulang-tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Selanjutnya, pembahasan tulang apendikular lainnya, yaitu tulang girdle pelvis atau gelang panggul. Tulang ini terdiri dari tulang lilium, tulang ischium, dan tulang pubis ke arah belakang. Tulang lilium melekat pada tulang sakralis sehingga susun dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga, dan bagi wanita yang melahirkan, rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantong kemih. Susunan dari 3 tulang gelang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang ekstremitas inferior, yaitu tulang femur atau tulang paha. Selanjutnya, tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, dan tulang betis atau yang disebut tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yaitu tulang tarsal, metatarsal, dan terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut phalanx. Nah, kalau kita perhatikan tulang femur dan tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia, dan juga fibula diselimuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Sudah menyimak video ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.